Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Santo Martinus Uskup, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, gereja merayakan Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman. Ia lahir di Sabaria, Hungaria pada tahun 335 dan dibesarkan di Italia. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih kafir. Martinus pada usia 10 tahun diam-diam mengikuti pelajaran agama Kristen. Ayahnya sangat mengharapkan dia menjadi perwira Romawi seperti dirinya. Oleh karena itu, pada usia 15 tahun, ia memasukkan Martinus dalam dinas militer. Dalam suatu perjalanan dinas pada musim dingin tahun itu, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis yang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu mengulurkan tangannya, meminta sesuatu pada Martinus. Waktu itu, Martinus tidak membawa uang. Tergerak oleh rasa belas kasihan, Martinus segera menghunus pedangnya dan membelah matolnya. Sebagian untuk dia dan sebagian untuk pengemis itu. Ketika Martinus memasuki kota, banyak orang menertawakannya karena mantolnya yang aneh itu. Pada malam itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Martinus. Martinus melihat Tuhan Yesus mengenakan sebagian mantol yang diberikan kepada pengemis tadi. Tidak lama kemudian, Martinus mengundurkan diri dari dinas ketentaraan. Setelah beberapa lama, ia dididik oleh Santo Hieronymus dan ditahbiskan menjadi imam. Kemudian pada usia 55 tahun ia ditahbiskan menjadi uskup di kota Tours. Ia giat mewartakan Injil. Khotbah-khotbahnya diteguhkan Tuhan dengan mujizat-mujizat. Martinus, seorang dari para kudus yang bukan martir, ia meninggal pada tahun 397. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berkata, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Santo Martinus tidak membuat hal yang menggembarkan dan yang luar biasa, melainkan lewat perbuatan yang sederhana, yang biasa saja, yaitu berbagi kasih dan milik pada sesama. Dengan perbuatan-perbuatan yang tulus itu, kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, sebelum datang dalam kemuliaannya, Yesus menanggung banyak penderitaan, bahkan mati di salib. Para pejuang kemerdekaan mengalami banyak penderitaan, lapar dan haus, peluru dan mortir dihadapi dengan tulus demi sebuah cita-cita untuk merdeka, untuk bebas dari penjajahan, lepas dari belenggu musuh. Ada pahlawan yang berjuang dengan darah, ada juga pahlawan yang berjuang dengan semangat demi keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan.
inilah saatnya bagi kita untuk menjadi pahlawan lewat penghinaan, penolakan, dan kebencian karena kita dikenal sebagai murid dan pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, sampai hari ini pandemi COVID-19, virus corona nampaknya belum akan segera berakhir. Karena itu, secara pribadi saya menyikapi bagaimana saya harus hidup sesuai dengan iman Kristiani, sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Saya berpendapat, pertama, saya harus berusaha dan berjuang untuk menjaga kesehatan jasmani saya seoptimal mungkin, selaras dengan protokol kesehatan. Paling tidak memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Selain itu, saya harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih dan sehat. Bahkan, saya juga mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan dan kesehatan saya. Kedua, untuk kehidupan rohani, untuk kehidupan jiwa saya harus lebih tekun dan rajin berdoa serta beribadat meski itu secara streaming atau online. Secara khusus, pada bulan November ini, saya secara pribadi berusaha lebih banyak berdoa bagi para korban COVID-19, virus corona yang meninggal dan yang sakit. Selain itu, saya masih punya kewajiban mendoakan para medis, dokter, perawat, petugas, dan relawan yang bekerja di rumah sakit serta tempat karantina. Sekiranya saya sendiri terpapar virus corona, saya sudah melakukan yang terbaik yang setidak-tidaknya bisa saya lakukan di dalam situasi sekarang ini. Sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan jasmani maupun rohani, jiwa dan nyawa selama ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kerap kali kami membelanjakan dan mengeluarkan uang untuk merawat tubuh kami dibandingkan untuk merawat jiwa kami. Kami malas mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, retret, rekoleksi, doa lingkungan, dan doa keluarga bersama orang tua, suami, istri, dan anak. Ya Tuhan Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.